Business Leaders dan Intellectual Business Community, kita hari ini jumpa kembali dalam acara CEO Reference, dan kita hari ini akan membahas artikel Harvard Business Review lagi yang berjudul Competing on Resources, yang diambil dari Harvard Business Review bulan Juli Agustus tahun 2008, yang ditulis oleh dua orang profesor dari Harvard Business School. Ide dari topik ini adalah bahwa di dalam satu perusahaan mengembangkan strategi, seringkali kita menghadapi kenyataan lapangan yang berubah-ubah, yang berubah dengan cepat, apalagi belakangan ini. Dan kalau suatu situasi eksternal berubah dengan cepat, kita harus makin menuju ke yang paling mendasar. Di dalam pembuatan strategi yang paling mendasar itu dikenal ada yang dinamakan Resource Based View of the Firm atau RBV. RBV itu adalah competitive strategy yang didasarkan pada strategically valuable resources. Jadi kita punya banyak resources, tetapi resources mana yang secara strategi itu valuable, ya. Itu bisa berupa physical assets, intangible assets, ataupun capabilities dari orang-orang kita. Nah, dengan analisis RBV itu kita bisa melihat bagaimana kita menggunakan resources kita untuk berkompetisi dengan perusahaan lain, dengan kompetitor kita, ya. RBV ini baik karena bisa melihat secara internal ke dalam maupun melihat situasi luar dan mempertimbangkan masa sekarang maupun masa depan. Nah, apa sih sebenarnya RBV itu? Ya, RBV itu kembali melihat strategi kita harus dibangun berdasarkan resources yang valuable secara strategis, yaitu resources yang memenuhi 5 syarat. Itu adalah nomor 1, resources tersebut akan valuable kalau sulit ditiru, ya. Kalau resources tersebut gampang ditiru, itu nggak gitu valuable. Setiap saat kompetitor akan bisa meniru. Contohnya, misalnya zaman sekarang bank pakai ATM, setiap bank sekarang bisa pakai ATM, segala suatu hal yang mudah di-copy. Yang kedua adalah resource yang valuable itu kalau nilainya bertahan lama, bisa bertahan dengan lama. Contohnya adalah obat. Ya, obat kalau dilindungi paten, maka dia bertahan cukup lama. Tetapi begitu patennya habis, maka itu tidak menjadi valuable resources lagi. Everybody can copy, bisa bikin obat tersebut. Yang ketiga adalah bahwa resources tersebut value-nya, nilainya itu dikontrol oleh perusahaan. Kalau kita ibaratkan misalnya rumah sakit yang terkenal, misalnya rumah sakit yang hebat, karena ada satu dokter yang laris banget, yang hebat banget di sana. Value-nya itu ada pada dokternya, bukan pada rumah sakit. Jadi setiap saat dokternya itu pindah, rumah sakitnya sepi. Jadi sebenarnya valuable resources tersebut letaknya bukan di hospitalnya atau rumah sakitnya, tetapi pada dokternya. Jadi berarti company tersebut tidak punya satu valuable resources yang kompetitif, karena itu mudah keluar, ya. Yang keempat adalah valuable resources tersebut sulit disubstitusi, ya. Contohnya gini, pada saat Telkom itu punya jaringan kabel telepon di seluruh Indonesia, ya, itu dia menguasai pasar. Tapi begitu kabel Telkom disubstitusi oleh cellular network, dia menjadi kabel-kabel itu bukan menjadi valuable resources lagi buat Telkom, ya, karena disubstitusi oleh cellular phone malah lebih bagus kok gitu, ya. Nah, yang kelima adalah valuable resources tersebut harus lebih baik dibandingkan kompetitor kita, ya. Jadi kalau kita punya valuable resources kelihatannya mahal gitu, ya. Misalnya izin penerbangan untuk suatu perusahaan airline itu didapatnya mahal, ya. Kita bilang itu adalah valuable resources kita. Karena kenapa? Karena mahal. Tetapi semua perusahaan penerbangan punya izin penerbangan. Jadi sebenarnya itu bukan valuable resources di dalam kita berkompetisi dengan kompetitor. Nah, jadi dengan memenuhi 5 persyaratan tersebut, kita bisa katakan bahwa resources tersebut adalah resources yang strategically valuable buat kita. Dan hari ini kita akan berdiskusi dengan Pak SD Darmono sebagai CEO dari Jababeka. Kenapa saya undang Pak Darmono ke sini? Karena saya tahu Pak Darmono ini adalah orang yang sangat forward thinking, yang boleh dibilang itulah yang membuktikan bahwa Pak Darmono ini punya satu strategi, ya, untuk mendevelop apa yang dinamakan Jababeka. Jababeka itu dulu hanya satu land bank yang ya penuh
pohon seperti hutan, ya. Kemudian dalam beberapa tahun disulap seperti mensulap, pada mensulap jadi satu city, ya, industrial city, ada perumahan, ada macam-macam, ya. Bahkan in the future ada medical city dan segala macam, ya. Itu hanya bisa dilakukan oleh orang yang punya visi dan punya strategi. Nah, cuma pertanyaannya tuh, bagaimana Pak Darmono ini bisa melihat Jababeka ini sebagai company yang kompetitif, ya? Karena yang main di land development itu bukan hanya Jababeka, tetapi banyak, ya. Bagaimana Jababeka ini menjadi kompetitif dan menjadi excellent, menjadi beda dengan yang lain, sehingga boleh dibilang bisa menjaga future-nya, ya. Kalau tidak, maka tentunya orang akan lebih memilih kompetitor, sehingga development dari Jababeka sendiri pasti akan kurang baik, ya. Nah, kalau kita ngomong resource base, orang akan berpikir yang namanya land developer, resource nomor satu adalah land bank-nya, ya kan? Tapi benarkah apakah land bank itu adalah satu-satunya competitively valuable resource buat Jababeka, atau sebenarnya justru valuable resources Jababeka itu ada di tempat lain yang hanya Pak Darmono yang bisa lihat di mana letaknya. Pak Darmono, thank you for coming. Kita mendiskusikan tentang konsep ini, Pak, yang kita apply di dalam Jababeka, Pak, ya, supaya kita bisa learn dari you punya very forward thinking yang sangat visionary, supaya kita yang di sini-sini bisa belajar untuk sedikit banyak meniru Pak Darmono lah. Walaupun yang ini termasuk competitively valuable resource, karena sulit ditiru gitu, ya. Being a visionary nggak gampang ditiru. Pak, Jababeka kita lihat awalnya ada land development, ya, tetapi kemudian bisa jadi ada universitas presiden, ya, Presiden University, ada padang golf, ada macam-macam. Actually, how you define Jababeka ini, industrinya apa sih, Pak? Jababeka ini bermain di industri apa gitu, kalau definisinya, Pak? Ya, sebelumnya saya koreksi dulu bahwa itu bukan dulu hutan banyak pohon, tapi adalah tanah liu-liu yang tidak subur buat genteng, buat bata gitu, bolong-bolong. Jadi tanah yang sebetulnya nilainya sangat rendah. Maksudnya tanah itu dulu juga udah ditempati orang gitu, Pak? Ya, untuk pabrik-pabrik bata, pabrik-pabrik genteng, ya lubang-lubang banyak. Low value land. Low value land. Dan juga yang disebut sawah tak ada hujan, hanya bisa panen 1 tahun sekali kalau ada hujan. Jadi kembali ke pertanyaan tadi, sebetulnya waktu dulu dibangun Jababeka itu sebagai kawasan industri, mengantisipasi banyaknya pabrik-pabrik yang akan direlokasi dari negara-negara yang sudah lebih maju. Nah, competitive edge daripada Indonesia waktu itu yang dijual adalah tenaga kerja yang murah, dan pasar yang besar. Nah, kalau dilihat dari competitive edge, itu tentunya pertama memang harus lokasinya baik. Meskipun tanahnya nggak subur, tapi lokasinya baik. Dekat dengan Jakarta, ibu kota kita, 70% uang sirkulasi ada di sana. Kemudian tidak jauh dari pelabuhan, tidak jauh dari airport, dan sudah lengkap infrastruktur, misalnya telekomunikasi, jalur listrik, jalan tol, air, gas, telepon, itu semua sudah lengkap. Jadi secara lokasi ini sudah bagus. Kemudian size-nya itu yang susah ditiru orang. Dulu saya waktu mulai pertama property development itu di Bintaro, 15 hektar tahun 82. Pikir-pikir 15 hektar ini sangat terbatas untuk membangun fasilitas-fasilitasnya. Jadi dengan 5.000 hektar itu sama-sama capeknya. Tapi fasilitas yang bisa dibangun jauh lebih luas. Nah, sehingga konsep di sini menjadi penting untuk membandingkan dengan kompetitor kita dalam jangka panjang. Lama-lama competitive edge di tenaga kerja yang murah itu tidak akan lagi menjadi competitive edge karena negara-negara lain juga menawarkan tenaga murah. Jadi harus dipikirkan secara jangka panjang, industri-industri tadi akan tertarik di bidang apa lagi yang bisa mensupport mereka punya cost. Nah, untuk itu harus dibangun infrastruktur-infrastruktur
yang membuat biaya produksinya menurun. Kalau yang basic itu adalah misalnya pengolahan air bersih, pengolahan air limbah, listrik yang tangguh untuk mensuplai, kemudian sarana telekomunikasi. Tapi sehabis itu tentunya perumahan supaya buruh tinggalnya dekat, sekolahan untuk anak-anak di sana, kemudian universitas untuk mendukung jumlah skill workers yang terus-menerus bertambah, research center. Ini akan mulai pelan-pelan menjauhi daripada tenaga buruh yang murah yang selalu pertama-tama dicari. Jadi ini harus dipikirkan dari master planningnya supaya secara jangka panjang itu bisa menampung industri-industri yang lebih maju. Jadi kawasan industri itu kan boleh kawasan industri manufaktur, tapi boleh juga kawasan industri misalnya di bidang perfilman, kita bikin movie land, kawasan industri kesehatan, kita bikin hospital atau medical city, dan juga ada lapangan golf itu juga agar supaya CEO atau factory manager itu kalau mau memilih pabrik, di sana ada lapangan golf, yang ini nggak ada lapangan golf, yang milih yang ada lapangan golf. Nah, itu semua adalah competitive edge yang diciptakan. Oke, Pak, jadi dengan perkembangan seperti itu sekarang saat ini, how do you define Jababeka industri di mana masih land developer atau apa, Pak? Ya, nama Jababeka itu beberapa tahun yang lalu, kurang lebih 2 tahun yang lalu itu mulai di logonya ditambah Jababeka Beyond Property. Oke. Ini agar supaya mindset daripada staf karyawan Jababeka itu berubah, bahwa kita tidak berdiam di properti, tapi beyond property. Pak, kita akan explore beyond property pada segmen berikutnya karena kita harus break sebentar. Ya, buat para business leaders dan intellectual business community, kita harus break sebentar. Buat Anda yang ingin berpartisipasi, silakan SMS ke 0896 kali 788. Anda bisa bertanya, memberikan komentar ataupun memberikan pendapat atas program kita ataupun atas topik yang kita bicarakan hari ini. Kita break untuk segmen berikutnya.